Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Fil, rekamannya Kak Anggo, ke depan. Ya, alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan amil-amil nawasib dan amil jawazim. Apa maksud dari amil? Apa definisi amil kemarin? Lupa. Ma athara fil kalimah raf'an au nasban au khafdan au jazman. Jadi fi'il mudhari' itu marfu'un abadan. Dia selalu i'rabnya rafa. Selagi tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kamu melihat fi'il mudhari' kok dia tidak ada amil nawasib, tidak ada amil jawazim, sudah hukumnya pasti rafa. I'rabnya pasti rafa. Jelas sampai sini? Sekarang kita masuk marfu'atul asma. Ya, dibaca. Yang keras. Ya, babu marfu'atil asma kan? Babu marfu'atil asma. Ayo. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismun kana wa akhwatiha wa khabarun inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badal. Ayo, sekarang kita masuk bab marfu'atil asma. Marfu'atil asma adalah gimana ya ngomongnya? Jadi kita membahas tentang isim-isim yang dibaca rafa. Kemarin i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim ada berapa? Yang bisa masuk pada kalimat isim? 3. Apa saja? Rafa, nasab dan jar, khafat. Nah, sekarang kita membahas marfu'atul asma. Kira-kira isim-isim apa saja yang dia di-i'rabi i'rab rafa. Kemudian babu marfu'atil asma ini adalah idhofatus sifah ilal mausuf. Jadi mengidhofahkan sifat kepada mausuf. Al marfu'at yang dibaca rafa, artinya kan al marfu'at yang dibaca rafa. Al asma artinya isim. Sifatnya itu asma atau al marfu'at? Sifatnya al marfu'at. Yang disifati isim. Karena kan bacanya bab tentang isim-isim yang dibaca rafa. Tetapi di sini didahulukan sifatnya daripada mausufnya, ya kan? Nah, babu marfu'atil asma. Aslinya babul asma al ma'rufat. Paham sampai sini? Ayo. Pertanyaannya, kenapa sekarang didahulukan i'rab rafa dibandingkan 2 i'rab yang lain? I'rabnya isim rafa, nasab, jar. Kenapa didahulukan rafa? Kenapa? Karena rafa adalah al-umad. Rafa adalah i'rab umad. Apa? Li'anna raf'a yuqaddamu li'annahu i'rabul umad. Kenapa? Karena rafa itu i'rab umdah. Apa umdah? Asal. Jadi i'rab pokok. Rafa adalah i'rab pokok. Nah, makanya dia didahulukan daripada nasab dan jar. Umdah. Nah, jadi ada istilah umdah dan ada istilah fudlah atau fadlah. Umdah itu maksudnya apa? Umdah adalah sesuatu yang tidak mungkin, bahasa enaknya. Umdah adalah sesuatu yang mana kalam tidak akan sempurna kecuali dengannya. Saya ulangi. Umdah adalah sesuatu yang mana kalam tidak akan sempurna kecuali dengannya.
Atau secara bahasa Arabnya tuh ma la yumkinu al-istighna anhu. Saya ulangi, apa itu umdah? Ma la yumkinu al-istighna anhu. Maksudnya apa? Sesuatu yang pasti kita butuh terhadapnya. Itu umdah. Asas. Primer. Kayak kita manusia, kebutuhan primer kita apa aja? Sandang, pangan, apa lagi? Papan ya? Kuota. Nah, pokoknya yang primer itu namanya umdah. Yang mana kalam hanya bisa dikatakan kalam kalau ada umdah. Sebaliknya, fadlah secara definisi adalah ma yumkinu al-istighna anhu. Saya ulangi. Ma yumkinu al-istighna'u anhu. Jadi sesuatu yang kita tidak wajib butuh terhadapnya. Jadi kalam tetap bisa sempurna walaupun tidak ada fudlah. Umdah ada 4, perhatikan. Catat, umdah ada 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Saya ulangi. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Karena kalau kamu perhatikan, kalam tidak akan dikatakan sempurna kecuali pasti di dalamnya ada salah satu dari 4 unsur ini. Zaidun qaimun. Kalam atau tidak? Kalam. Di dalamnya ada mubtada dan khabar. Jaa Zaidun. Doroba Zaidun. Ila akhir. Maka kalam tetap dikatakan sempurna jika sudah terpenuhi ada umdah. Sebaliknya fudlah tidak harus ada. Contoh, saya menulis perhatikan. Doroba Zaidun. Doroba ini muta'ati atau lazim? Muta'ati. Punya maf'ul apa enggak? Zaid memukul. Ada yang dipukul enggak? Ada yang dipukul. Walaupun itu yang dipukul misalnya angin. Lah angin ini tetap objek, iya kan? Zaid telah memukul. Doroba Zaidun Umar. Enggak saya tulis Umarnya. Doroba Zaidun Umar. Zaid telah memukul Umar. Lah Umar di sini itu fudlah atau umdah? Umar. Fudlah. Tambahan saja. Fadlah atau fudlah. Nah, tambahan saja. Lah kalam tetap dianggap sempurna cukup dengan adanya fa'il. Apa fa'ilnya sini? Zaitun. Kenapa cukup dengan adanya fa'il? Karena fa'il adalah umdah, asas. Jelas sampai sini? Ayo. Kalaupun misalnya kita mengatakan doroba Zaidun. Perhatikan saya. Doroba Zaidun. Ini kira-kira kalau saya mengatakan seperti itu ada intizor atau tidak? Ada intizor atau tidak? Ada. Loh, siapa yang dipukul? Berarti kalau ada intizor nggak mufid dong. Berarti bukan kalam dong. Intizornya intizor nakis, bukan intizor tam. Ingat ya, bab kalam. Jangan dilupakan. Dapat yang baru, lupa yang lama. Jelas sampai sini? Babu marfu'atil asma. Al marfu'at sab'atun. Ada 7. Al fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Contohnya apa? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Wathani al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Adalah maf'ul yang mana tidak disebutkan fa'ilnya. Nanti akan kita bahas di babnya masing-masing. Contohnya duriba Zaidun. Perlu saya tuliskan?
Ya, perhatikan saya. Marfu'atul asma ada tuh 7. Ini kelihatan ya. Marfu'atul asma ada tuh 7. Jadi isim-isim yang kenapa isim-isim itu dibaca rofa? Pertama ketika dia dijadikan fa'il. Contoh yang pertama, apa itu? Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaid di situ irobnya apa? Rofa. Pertanyaannya, kenapa rofa? Kenapa dia dijadikan rofa? Alasannya karena dia menjadi fa'il. Kemudian naibul fa'il, nanti akan saya jelaskan di babnya. Naibul fa'il, ini dihafalkan dulu. Naibul fa'il, contohnya duriba Zaidun. Pertanyaannya, Zaidun i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa di rofa? Jadi sebenarnya ini untuk menjawab i'rabi. Gini latihannya. Zaidun dari awal kalimatnya apa? Kalimat apa Zaidun? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa ditandain dhammah? Karena isim mufrad. Ingat ini semua berhubungan. Kenapa ditandain dhammah? Karena dia isim mufrad. Pertanyaannya kemudian, kenapa dia i'rabnya rofa? Beda kan? Tadi kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Sekarang kenapa dia i'rabnya rofa? Karena naibul fa'il. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Amilnya dia siapa? Dia i'rabnya rofa. Kalau i'rabnya rofa pasti ada yang merofakan. Lah yang merofakan Zaidun siapa? Iya, dia naibul fa'il. Yang merofakan amilnya fi'il sebelumnya duriba. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian bawahnya mubtada Zaidun qaimun. Zaidun kenapa di rofa? Karena mubtada. Nah, jawabnya seperti itu. Kemudian khobarnya Zaidun qaimun. Mana khobarnya? Qaimun. Kenapa qaimun di rofa? Karena khobar. Nah, paham sampai sini? Sebenarnya saya ada niat bikin latihan soal, tapi kayaknya ribetnya. Isim kana. Nah, nanti akan kita bahas di babnya. Isim kana. Kana Zaidun qaiman. Kenapa Zaidun di situ dibaca rofa? Karena dia isimnya kana. Kemudian khobar inna. Inna Zaidan qaimun. Kenapa qaimun dibaca qaimun, enggak qaiman, enggak qaimin? Karena dia khobarnya inna. Nah, kemudian at-tawabi'. Tawabi' nanti akan kita bahas di babnya masing-masing. Oke. Contoh tawabi' na'at ja'a Zaidun al-katibu. Nah, kalau ataf ya ja'a Zaidun wa amr contohnya. At-taukid contohnya ja'a Zaidun nafsuhu. Al-badal ja'a Zaidun akhuka. Ya, saya tulislah. Ya, jelas di sini? Ayo, lanjut. Intinya ini dihafalkan dulu. Kira-kira apa penyebab isim dibaca rofa? Ada 7. Ada tuh 7. Yang mana nanti yang nomor 7 nanti diperinci lagi jadi ada 4. Dan nanti yang atof akan diperinci lagi, ada atof bayan, ada atof nasak. Tapi nggak kita bahas di sini kayaknya. Ya, lanjut. Babul fa'il yang keras. Al-fa'il Aywa. Ya, cukup. Definisi ta'rif fa'il, catat. Wa huwa itu sebenarnya ada di situ, cuma ada tambahan dikit lah.
wa huwa ismun marfu'un bi fi'lihi as-sadiri minhu. Ismun marfu'un bi fi'lihi as-sadir minhu. Fa'il apa tadi? Ismun marfu'un bi fi'lihi as-sadir minhu. Ketika ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Inilah yang dimaksud dengan fa'il. Ja'a Zaidun, ada pekerjaan ja'a. Nggak mungkin nggak ada yang mengerjakan. Ada yang memukul, ada pukulan, berarti ada yang memukul. Paham sampai sini? Nah, nanti ini akan kita bahas di ahkamul fa'il. Nanti kita bahas. Oke. Al-fa'il huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Al-marfu'. Perhatikan, jadi fa'il adalah isim. Ini kaidah penting ya. Isim yang dibaca rofa, yang mana sebelumnya disebut yang mana sebelumnya ada fi'ilnya. Paham sampai sini? Berarti adanya fa'il harus ada fi'il. Enggak mungkin ada fa'il enggak ada fi'il. Paham sampai sini ya? Nah, jadi sebelumnya harus ada fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mabni ma'lum. Catat, fi'ilnya fi'il mabni ma'lum. Karena ini untuk membedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Fi'il mabni ma'lum. Maksudnya mabni itu apa? Mabni itu kan mabni yang muqabil mu'rab. Mabni itu maksudnya yang disusun al-ma'lum, karena al-ma'lum kita sudah mengetahui siapa pelakunya. Ja'a Zaidun. Kita sudah tahu pelakunya siapa? Zaid. Nanti ketika naibul fa'il, fi'ilnya adalah fi'il mabni majhul. Maksudnya apa? Tidak, kita nggak tahu siapa pelakunya. Nah, nanti kita akan bahas di babnya. Al-fa'il huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'lu. Al-marfu' yang dirofakkan. Rofa di sini maksudnya ada dua. Catat. Imma al-marfu' hakiki wa imma hukmi. Jadi ada dua. Isim yang dirofakkan maksudnya sini tuh, yang dirofakkan itu dibagi menjadi dua. Ada secara hakiki, ada secara hukmi. Ada secara hakiki, ada secara hukmi. Contoh yang secara hakiki. Maksudnya secara hakiki itu apa? Dia dirofakkan secara hakikat. Contoh, doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Irobnya apa Zaidun? Rofa. Irobnya rofa. Secara hakikat dia memang rofa. Ada yang irobnya rofa tapi secara hukmi. Secara hukum saja. Contohnya apa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Pertanyaan saya di sini, ba-nya pada lafaz Allah itu ba zaidah tambahan atau ba asli? Ba zaidah. Karena asluhu wa kafallahu syahida. Jadi dia i'rabnya jar. Lafaz Allah di sini berarti kan? Itu i'rabnya jar. Kenapa? Karena istighol, ada huruf ba sebelumnya yang memaksa dia mau nggak mau secara lafzi i'rabnya harus jar. Tetapi dia adalah i'rabnya rofa, fa'il secara hukmi. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian lanjut dibaca.
fadhahiru nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu Wa huwa ala qismain. wa huwa ala qismaini dhahirin aw mutmarin. Aywa. Fa'il terbagi menjadi dua. Penting. Fa'il terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zahir. Apa itu zahir? Catat. Zahir ma dalla ala musammahu bi ghairi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaiban. Saya ulangi. Ma dalla ala musammahu bi ghairi qarinati ma dalla ala musammahu bi ghairi qarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Dibaca sama-sama. Apa zahir? Madalla ala musammahu bi ghairi qarinati takallumin au khitabin au ghaib. Perhatikan. Berarti kebalikannya, berarti kalau fa'il isim dhamir adalah madalla ala musammahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Paham sampai sini? Ayo. Ma dalla ala musammahu, maksud dari musammahu. Musammahu adalah maksudnya adalah maknanya. Saya punya contoh. Musammahu maksudnya adalah maknanya. Saya punya contoh. Ja'a Zaidun. Zaidun irobnya rofa. Kenapa dirofakan? Karena fa'il. Fa'ilnya isim zahir atau isim dhamir? Kita cek isim zahir. Kenapa? Karena tadi ada definisi isim dhamir apa? Madalla bi ghairi qarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Ketika kita mengatakan Zaid, apakah kita membutuhkan qarinah? Perantara dulu. Apakah langsung menuju ke musammanya? Musamma di sini maksudnya apa? Makna. Berarti Zaid musammanya itu apa? Zatun musyakhasatun al-musamma bi Zaid. Musyaffa, ada orang namanya musyaffa. Berarti apa? Ya, dia adalah zat tertentu, musyakhasah maksudnya muayyinah atau muayyanah. Zat tertentu yang bernama musyaffa. Nah, al-makna di sini maksudnya adalah itu. Jadi dia sampai kepada makna dengan tanpa perantara khitab, takallum atau ghaib. Apa itu khitab, takallum, ghaib? Khitab itu ada di depan kita. Kalau ghaib dia tidak ada di depan kita. Kalau takallum itu maksudnya kepada diri kita, kepada yang mengatakan. Contohnya ja'a Zaidun. Oke. Kemudian yang isim dhamir. Isim dhamir berarti madalla ala musammahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Jadi dia butuh perantara untuk mencapai zatnya. Butuh perantara untuk sampai pada zat yang dikehendaki. Dengan apa ya? Isim dhamir. Paham sampai sini? Isim dhamir ada berapa? 15. 12 atau berapa? 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14 ya? 14. Nah, sebenarnya takrif lebih mudahnya lagi. Apa itu isim dhahir? Fa'il isim dhahir adalah selain fa'il isim dhamir. Ma laisa bidhomirin. Saya ulangi, apa tadi fa'il isim dhahir? Ma laisa bidhomirin. Segala sesuatu yang bukan isim dhamir, dia adalah isim dhahir. Saya kasih contoh. Berarti ketika fa'il menggunakan alladzi, isim dhahir atau isim dhamir? Fa'il dhahir atau isim dhamir? Tetap dhahir.
Kenapa? Karena selain ma laisa bidomirin. Intinya segala sesuatu yang tidak menggunakan isim domir, maka dia adalah fa'il isim domir. Ja'a alladzi khotobaka. Telah datang orang yang menghitopi kamu. Alladzinya fa'il. Isim domir atau isim domir? Isim domir. Kenapa? Karena dia bukan isim domir. Sesimpel itu. Paham sampai sini? Ayo. Wa huwa ala qismani. Zahirin wa mutmarin. Lanjut. Wadh-dhahiru nahwu qawlika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Az-Zaidani wa yaqumu Az-Zaidani wa qama Az-Zaiduna wa yaqumu Az-Zaiduna wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Aywa. Nahwu qaulika, nahwu ay wa dzalika nahwu. Ini takdirnya. Catat. Jadi setiap ada kata dalam bahasa Arab nahwu. Nahwu kan artinya contoh ya. Itu sebelumnya tuh mengira-ngirakan wa dzalika nahwu. Wa dzalika nahwu. Contohnya apa? Fa'il nahwu qaulika qama Zaidun. Mana fa'ilnya di sini? Zaid. Wa yaqumu Zaidun dengan fi'il mudhari'. Kemudian wa qama Az-Zaidani wa yaqumu Az-Zaidani qama Az-Zaiduna yaqumu Az-Zaiduna ila akhir. Semua yang ada, perhatikan kembali ke ta'rif. Semua isim yang dibaca rofa yang mana berada setelah fi'il mabni ma'lum berarti dia fa'il. Contoh, qama Az-Zaidani. Qama Az-Zaidani. Apa definisinya apa? Fa'il tadi isim yang dibaca rofa, kemudian yang jatuh setelah fi'ilnya atau fi'il mabni ma'lum, ya kan? Qama Az-Zaidani. Berarti kita harus tahu dulu setelahnya ini kalimat apa. Berarti fa'il harus kalimat isim. Fa'il harus kalimat isim. Ismun marfu'un. Az-Zaidani isim apa bukan? Oke, syarat pertama terpenuhi untuk jadi fa'il. Marfu'un. Dirofa'kan apa enggak dia? Masa rofa? Tanda rofanya apa, Dika? Oke. Tanda selamat kamu ya. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa tandanya dengan alif, enggak dengan dhamma, enggak dengan kasrah atau apapun itu? Karena isim musanna. Berarti ismun marfu'un. Yang jatuh setelah fi'il. Fi'ilnya apa? Koma. Berarti Az-Zaidani sah dikatakan sebagai fa'il. Oleh karena dia fa'il berarti dia i'rabnya rafa. Paham sampai sini? Oke. Dalam hukum fa'il ada 3 hukum. Ada tiga hukum yang bisa kita dapatkan dengan kita membaca contoh-contoh ini. Yang pertama, fa'il pasti diakhirkan. Fa'il pasti diakhirkan dari fi'ilnya. Yang pertama bahasa Arabnya takhirul fa'il anil fi'il. Takhirul fa'il anil fi'il. Fa'il pasti ada di akhir. Ja'a Zaidun, Doroba Zaidun, Qoma Zaidun, Amrun, Umar, ila akhir. Fa'ilnya pasti di belakang. Nggak mungkin fa'ilnya di depan. Perhatikan ke depan. Ja'a Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Di belakang atau di depan? Wajib takhirul fa'il anil fi'il. Fa'ilnya yang bekerja, yang mempunyai pekerjaan. Kok yang punya pekerjaan toh? Yang melakukan pekerjaan wajib di belakang. Ja'a Zaidun. Oke, contoh selanjutnya. Zaidun ja'a. Zaidun ja'a. Artinya apa?
Artinya sama apa enggak sama yang di atas? Pertanyaan saya, fa'ilnya ja'a mana? Zaidun. Zaidunnya di depan atau di belakang? Berarti contoh ini salah. Atau kaidahnya yang salah? Atau pemahaman kalian yang salah? Perhatikan, Zaidun ja'a. Kaidahnya apa? Fa'il harus di belakangnya fi'il. Sekarang saya tanya, fi'ilnya mana? Ja'a. Mana fa'ilnya? Zaidun. Apakah langsung kembali ke Zaidun seperti ini? Tidak. Ingat, fa'il ada dua. Ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim domir. Ini fa'ilnya isim dhohir atau isim domir? Isim domir. Ai Zaidun ja'a huwa. Baru huwanya yang kembali ke Zaid. Berarti sama saja fa'ilnya tetap di belakangnya fi'il. Paham sampai sini? Nah, jadi kaidah fa'il harus di belakang fi'il. Contoh yang fa'il isim domir belum saya jelaskan ya. Contohnya apa? Dorobtu, dorobta, dorobna, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Itu semuanya fa'il isim domir. Perhatikan. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Fa'ilnya isim dhohir karena dia tidak butuh dengan tanpa korinah. Langsung ke musammanya, ke maknanya, ke zatnya. Sedangkan dorobtu dia ada korinah dengan mutakalim. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu. Yang mana dia adalah isim domir. Ayo, syarat hukum pertama dalam bab fa'il adalah takhirul fa'il anil fi'al. Kemudian yang kedua, tajarrudul fi'li. Yang kedua, hukum yang kedua, tajarrudul fi'li anit tasniyah wal jam'i saya ulangi, tajarrudul fi'li anit tasniyah wal jam'i fil fa'ili al-zahir. Fil fa'ili al-zahir. Fa'il zahir. Fil fa'ili al-zahir. Roknya tarkik. Paham ya? Al-zahir. Apa maksudnya? Fi'il tidak mengikuti fa'il dari segi tasniyah dan jamaknya. Fi'il tidak mengikuti fa'il dari segi tasniyah atau jamaknya. Perhatikan, kita kembali ke contoh. Tadi contohnya apa? Lihat saya, perhatikan saya. Ja'a atau koma Zaidun. Koma Zaidun. Yakumu Zaidun. Koma Az-Zaidani. Koma Az-Zaidani. Az-Zaidani tasniyah mufrad atau jamak? Tasniyah. Apakah fi'ilnya wajib ikut tasniyah? Tidak. Dalam fa'il isim dhohir, ketika fa'ilnya isim dhohir, maka fi'il tidak wajib mengikuti, tidak boleh mengikuti kepada fa'ilnya yang musanna atau tasniyah. Saya kasih contoh.
Perhatikan saya. Ja'a di kitab contohnya apa? Koma az-zaidani. Perhatikan saya. Koma az-zaidani yakumu az-zaidani, koma az-zaiduna yakumu az-zaiduna. Perhatikan, ketika az-zaiduni dia jamak, bukan mufrad. Tetapi ketika fa'ilnya adalah isim dzahir, saya tanya, az-zaiduna isim dzahir atau isim dhamir? Isim dzahir, bukan isim dhamir. Walaupun fa'ilnya itu jamak. Jamak itu apa kemarin? Oke, ya Malaysia. Ya, dia menunjukkan atas makna thalathah, fa'aktsar atau fasoidan. Menunjukkan atas makna 3 ke atas. Nah, ketika dia jamak, apakah fiilnya wajib mengikuti jamak? Tidak perlu. Contohnya, ja'a az-zaidani dan ja'a zaidun. Jadi kita nggak perlu koma az-zaidani atau qamu az-zaiduna. Maka tidak perlu. Kapan ini? Ketika fa'ilnya fa'il isim dhahir. Ketika isim dhamir ya jelas harus mengikuti. Kenapa? Karena dhamir fa'ilnya terkandung dalam lafaz tersebut. Saya kasih contoh. Apa bacanya? Humul ladzina qalu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan. Mana fiilnya di sini? Qalu. Fa'ilnya mana? Alladzi atau hum? Fa'ilnya isim dhahir atau isim dhamir? Dhamir. Berarti bukan alladzi, bukan juga hum. Karena apa? Karena isim dhamir, bukan isim dhahir. Paham sampai sini? Dhamirnya mana? Dilihat dari mana? Dari wawu jamaah. Ada isim dhamir. Berarti dhamirnya adalah humul ladzina qalu ai qalu hum. Yang mengatakan adalah mereka. Yang mana humnya yang di belakang dari qalu kembali ke alladzina. Alladzina kembali ke hum yang paling depan. Paham sampai sini? Jadi tetap fa'ilnya harus di belakang fi'il. Ingat hukum yang pertama tadi, takhirul fa'il anil fi'il. Jadi fa'il tetap di belakang fi'il. Paham sampai sini? Ayo. Jadi ketika fa'ilnya adalah fa'il isim dzahir, maka fi'ilnya wajib mufrad. Enggak boleh ngikut tasniyah atau jamak. Kapan? Ketika fa'ilnya isim dzahir. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi? Yang menceritakan tentang ada 4 malaikat penjaga itu. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada bayangan ya contohnya? Ya ta'aqabuna. Mana fa'il dari ya ta'aqabuna? Hah? Ulaika. Malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Fa'ilnya yata'aqabuna isim dzahir atau isim dhamir? Isim dzahir. Mana fa'ilnya? Malaikah. Iya kan? Malaikah isim dzahir. Loh ini gimana ini? Loh kok yata'aqabuna kenapa dia enggak mufrad? Kenapa dia jamak? Ya ta'aqabuna, padahal katanya kaidahnya apa namanya? Fi'il wajib ifrad, wajib ya kan? Wajib mufrad. Enggak boleh tasnya, enggak boleh jamak. Apakah berarti Nabi enggak paham nahwu? Atau gimana? Nah, jawabannya adalah ini adalah hadis Nabi yang ketika dikatakan oleh qabilah tertentu. Ada lughah namanya lughah toy. Kalau kalian baca mutamimah atau syarah-syarahnya itu kalian akan menemukan khilaf lughah antar orang Arab. Nah, jadi Bani Toy namanya. Bani Toy. Bani Toy ini atau ya lughah toy lah. Julukannya lughah toy.
Jadi bahasa mereka tuh suka mentasniahkan atau menjamakkan mengikuti failnya. Makanya masyhur ada namanya mazhab mereka itu lughah akaluni al-baraghith. Akaluni al-baraghith. Tak tulis. Akaluni al-baraghis, telah memakan kepadaku, ya memakan itu maksudnya ya ngisep darah. Al-baraghis kutu. Al-baraghis apa artinya? Kutu kan? Burgus, kutu. Lah perhatikan saya. Seharusnya ketika mengikut kaidah akala, ini fi'il atau isim? Fi'il. Fa'ilnya mana? Al-baraghis. Berarti ini isim dzahir atau isim dhamir? Isim dzahir. Berarti kalau ikut kaidah isim dzahir seharusnya dia akala tidak perlu mengikut jama' atau tasniyah. Cukup seharusnya akalat ya. Akalat atau ya akalat. Akalat ini al-baraghis. Tapi ini adalah lughah apa? Lughah dari Bani Toy. Kalau nggak salah Toy atau Toy ya. Toyah ya. Ya, itulah. Nanti bisa dicek lagi. Bani Toyah ya. Bani Toyah. Jadi akaluni al-baraghis. Paham sampai sini? Jadi nanti kamu kalau misalnya ketika baca tulisan Arab, ketika fi'il kamu jamakkan, nggak boleh membaca seperti itu. Saya ikut logonya Bani Toyah. Jadi ketahuan kalau sudah baca kitab. Paham sampai sini? Ayo. Itu adalah hukum yang kedua dari bab fa'il. Hukum yang ketiga adalah setiap fa'il pasti ada fa'il. La budda minal fi'li al fa'il. La budda minal fi'li al fa'il. Pasti setiap fi'il punya fa'il. Ya, lanjut. Perhatikan semuanya. Wal mutmaru. Ayo. Nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtu ma wa darabtu wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ayo. Kemudian yang kedua tadi kan kita sedang membahas fa'il. Fa'il ada dua, isim dzahir dan isim dhamir. Tadi sudah tentang isim dzahir. Sekarang masuk ke isim dhamir. Isim dhamir di sini ada 12. Kok enggak 14? Karena ada yang tuma itu kan sama, dijadikan satu. Nah, kemudian fa'il isim dhamir ini terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, ada yang sebelum itu ini dulu pembagiannya, ada yang baris, ada yang mustatir. Domir terbagi menjadi dua. Apa itu domir baris dan domir mustatir? Walaupun nanti mustatir dibagi lagi ya. Ada mustatir wujub, mustatir jawaz. Ayo, apa itu domir baris? Domir baris adalah ma lahu surah fil khatti wal lafzi. Catat. Domir baris adalah ma lahu suratun fil khatti wal lafzi. Ma lahu suratun fil khatti, dalam khat tulisan,
wal lafzi, dan secara pelafazan. Berarti mustatir itu apa? Itu tadi baris. Apa? Ma lahu suratun fil khatti wal lafzi. Berarti mustatir kebalikannya. Ma laisa lahu surah fil khatti wal lafzi. Apa yang baris? Baris adalah sesuatu domir yang mempunyai bentuk dalam penulisan dan pelafalan. Contoh saya mengatakan mana tadi? Komu, perhatikan. Komu. Domirnya domir baris atau mustatir? Yang jelas-jelas lah. Dorobetu. Dorobetu. Domir baris atau mustatir? Domir baris. Kenapa? Karena domirnya tampak, jelas, secara penulisan dan secara pelafazan. Jelas dalam sini. Yang contoh yang nggak tampak, doroba. Tahu doroba? Nah, failnya fail isim domir. Mana domirnya? Mustatir atau baris? Mustatir. Karena tidak tampak. Kemudian saya punya contoh. Dorobat. Lihat saya. Dorobat. Fa'ilnya isim dohir atau isim domir? Isim domir. Kalau saya bikin contoh sini yang isim domir berarti. Isim domir. Domirnya mustatir atau apa satunya? Baris. Mustatir atau baris? Domirnya mustatir. Perhatikan, jangan terkecoh. Ini banyak tulab yang terkecoh di sini. Dorobat, tak di belakang. Perhatikan saya. Tak di belakang ini bukan domir, tapi tanda taknis. Tanda taknis, bukan domirnya. Ini tetap mustatir. Tak di belakang tanda taknis. Maksudnya apa? Fa'ilnya perempuan. Bukan berarti fi'ilnya yang perempuan. Paham sampai sini? Dorobat Aisyah. Jelas sampai sini? Buktinya apa kalau dia bukan domir? Buktinya apa? Ketika fa'ilnya fa'il isim zohir, dia tetap ada. Kalau isim domir kan tidak mungkin ada. Ya gimana masa udah pakai domir pakai zohir? Jelas ya? Itu bukti bahwa tak di sini bukan domir tapi taknis. Paham sampai sini? Beda kalau saya mengatakan Zaidani az-Zaidani qoma. Az-Zaidani qoma. Qoma failnya isim dhamir atau isim dhamir? Qoma. Oi. Dhamir atau dhamir? Domir. Domir atau dhamir? Domir. Domirnya kembali ke Az-Zaidani. Dia akan tampak domirnya ketika dia failnya fail isim domir. Coba kita balik sekarang. Koma Az-Zaidani. Apakah ada alifnya? Koma Az-Zaidani atau koma? Alifnya hilang. Berarti tandanya alifnya adalah domir. Beda dengan tak. Kalau tak, walaupun dia isimnya isim domir atau isim dohir, dia tetap tampak. Berarti menandakan tak anis sakinah ini bukan domir. Paham sampai sini? Ayo. Lanjut, saya mana tadi? Ayo. Kemudian domir baris dan mustatir. Domir baris terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Apa itu muttasil? Muttasil adalah malayaqa'u. Catat. Pokoknya nyatet terus aja ini.
Ma la yaqa'u fi awwalil kalam. Ini muttasil ya, muttasil. Ma la yaqa'u fi awwalil kalam. Ma la yaqa'u fi awwalil kalam wa la yaqa'u ba'da illa, dan dia tidak terletak setelah illa. Wa la yaqa'u ba'da illa. Yaqa'u ain. Masa makhraj saya kurang jelas ini? Yaqa'u ma la yaqa'u ba'da apa lagi? Fi awalil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Fil ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiar. Itu mutasil. Berarti kalau yang munfasil, ma yaqa'u fi awalil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil, ya enggak. Ya ba'da illa wa yaqa'u ba'da illa, udah kita enggak ada fil ikhtiarnya. Wa yaqa'u itu yang munfasil ya. Yang munfasil. Perhatikan saya. Yang muttasil apa tadi? Bareng-bareng, ma la yaqa'u wa la yaqa'u. Aywa, apa maksudnya? Domir muttasil, contohnya apa tadi? Domir yang muttasil, maksudnya muttasil itu apa? Ittisal. Perhatikan saya. Maksudnya muttasil adalah ittisal, sambung dengan fiilnya. Sambung dengan fiilnya. Contohnya apa? Dorobatu. Perhatikan, tak di situ. Itu domir apa bukan? Domir. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Kenapa muttasil? Karena dia sambung dengan fiilnya. Ayo. Lah, domir yang muttasil ini tandanya adalah ada dua. Pertama, dia tidak bisa terletak di awal kalam. Pernah nggak kamu dengar? Contohnya kan dorobtu. Tu dorob. Nggak ada. Dia tidak bisa terletak di awal kalimat. Dorobetuma. Perhatikan saya. Tuma dorob. Tidak ada. Kemudian dia tidak bisa terletak setelah illah. Karena perhatikan, domir yang jatuh setelah illah hanya domir munfasil. Setelah illah nggak bisa. Pernah nggak kalian dengar illahu, illaha, kecuali dia, kecuali illaka, illaki, kecuali kamu. Tidak bisa. Fil ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar. Maksudnya ikhtiar itu apa? Dalam kalam nasr. Catat. Maksudnya fil ikhtiar adalah dalam kalam nasr. Dalam kurung bukan syair. Fil ikhtiar maksudnya adalah dalam kalam nasr, bukan dalam kalam syair. Karena kalau dalam kalam syair berarti darurat. Nah, hukum aslinya, perhatikan, hukum aslinya domir mutasil itu tidak bisa jatuh setelah illah. Itu kalau dalam keadaan ikhtiar. Tapi kalau dalam keadaan darurat, nah, enaknya syair itu gitu. Kalian kalau nanti belajar syair, apa-apa hukum-hukum yang beberapa hukum, nggak semua, beberapa hukum yang dilarang dalam kaidah nahwu itu boleh dilanggar dalam syair. Nah, itu berarti daruratu syair. Darurat syair. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Belum belajar ya? Atau sudah? Ayo. Contohnya apa kalau dalam syair? Lupa saya. Ada illaki dayyaru kalau nggak salah. Wala nubali, gimana? Ada yang hafal nggak? Ya itulah, itu contoh boleh di dalam syair. Berarti kalau munfasil, apa definisinya munfasil? Satunya setelah mutasil, ma yaqa'u fi awalil kalam, kemudian bisa jatuh setelah ilah. Contohnya apa? Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, ila akhir. Huwa itu mutasil atau munfasil? Munfasil. Saya kasih contoh. Munfasil berarti maksudnya apa? Dia terpisah dari fiilnya. Saya kasih contoh, maja'a.
Ma jaa illa huwa. Tidaklah datang kecuali dia. Paham tak sini? Nah, ini dhamir munfasil. Kemudian dia bisa diletakkan di awal. Contohnya, huwa zaidun. Huwa boleh apa enggak? Boleh di awal. Dan boleh jatuh setelah illah. Ma jaa illa huwa. Enggak boleh kalau pakai dhamir mutasil. Illahu, illaha, tidak boleh. Atau yang ini yang huwa zaidun, huwanya diganti dhamir mutasil. Hu zaidun, tidak boleh. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian ya lanjut dibaca. Ayo, sekarang kita sudah selesai membahas tentang fa'il. Sekarang masuk bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini bab menerangkan tentang apa namanya? Maf'ul. Perhatikan saya. Maf'ul yang mana tidak disebutkan pelaku pekerjaannya. Ya dibaca. Ayo, apa definisi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Ini sebenarnya namanya terlalu panjang ya. Untuk penamaan ini ada 3 nama. Catat. Yang pertama adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Sesuai yang ada di kitab. Itu nama pertama. Kemudian penamaan yang kedua adalah naibul fa'il. Pengganti fa'il. Kenapa dikatakan naibul fa'il? Nanti akan saya jelaskan. Ulama yang pertama kali mencetuskan istilah adanya naibul fa'il itu adalah Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik. Jadi imam-imam sebelum Ibnu Malik itu tidak menggunakan istilah naibul fa'il. Tapi apa istilahnya? Fa'il. Disamakan dengan sebelumnya. Intinya kok ada isim yang dibaca rafa jatuh setelah fi'il, apapun itu, entah fi'il mabni majhul atau mabni ma'lum, berarti isim tersebut namanya fa'il. Berarti nama yang ketiga adalah fa'il. Dan ini digunakan oleh Imam Zamakhsyari dalam kitabnya Mufassal. Jadi beliau menamai naibul fa'il bukan dengan naibul fa'il, tapi dengan fa'il. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian naibul fa'il, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Perhatikan saya. Saya punya contoh perhatikan saya. Apa nih bacanya? Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Kedudukan Zaid di sini adalah apa? Jadi apa? Zaid fa'il. Amron jadi maf'ul bih. Kemudian ketika saya hendak menghilangkan fa'ilnya, tidak kita sebutkan fa'ilnya, maka menjadi duriba Amron rinrun Amron. Perhatikan saya. Kalau tadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Berarti kalau naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma, panjang sekali, yaitu naibul fa'il lah ya. Berarti adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Perhatikan saya. Kenapa alasannya dinamakan di kitab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Perhatikan saya. Ketika ada lafaz doroba Zaidun Amron. Perhatikan saya. Doroba Zaidun Amron. Kemudian si mutakallim, perhatikan saya. Si mutakallim dia tidak mau menyebutkan nama pelakunya. Zaid memukul Amr, tetapi mutakallim orang yang mengatakan tidak ingin menyebut nama si Zaid dengan aghrad. Ada alasan-alasannya, nanti saya jelaskan. Dengan satu tujuan, dengan satu alasan dari beberapa alasan. Kemudian maka tersisalah Amr, yang mana dia adalah maf'ul bih.
Doroba Zaidun Amron. Ketika mutakalim tidak mau menyebutkan fa'ilnya, berarti kita hilangi Zaidnya. Doroba jadi Amron. Doroba Amron. Lah kan kita sudah bahas tadi di awal bahwa i'rab rofa adalah i'rab umdah. Tidak akan sempurna kalam kecuali di dalamnya mesti ada 4 perkara tadi. Kalau nggak fi'il, fa'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Ketika amr di sini, perhatikan, ketika amron di sini, yang mana dia adalah maf'ul dari fi'il yang telah membuang fa'ilnya. Saya ulangi, ketika amron adalah maf'ul, objek dari fi'il yang telah membuang fa'ilnya, maka mau tidak mau harus ada yang mengisi kekosongan. Kekosongan apa itu? Kekosongan umdah. Tidak ada i'rab rofa'nya. Oleh karena itu maka dia dirubah menjadi doroba amrun. Doroba amrun. Kemudian karena dia ini fi'il mabni maklum, tidak mungkin dong kalimat setelahnya adalah fa'ilnya, karena pelaku pekerjaannya siapa? Amr atau Zaid? Makanya dia dirubah menjadi fi'il mabni majhul. Maka menjadi duriba amrun. Paham sampai sini? Allahu Akbar. Jadi ini adalah ketika, perhatikan saya, ketika fi'il tidak menyebutkan fa'ilnya, kemudian menyebutkan maf'ulnya, yang mana maf'ulnya tadi menggantikan tempatnya fa'il, namanya adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Pertanyaan saya, duriba amrun. Amrun di sini sebelumnya kedudukannya apa? Al-maf'ul, ya kan? Objek. Karena tidak disebutkan fa'ilnya, maka dia menggantikan kedudukan fa'ilnya. Karena dalam kalam harus ada sesuatu yang umdah, harus ada sesuatu yang asas. Apa alasan dibuangnya naibul fa'il? Ada banyak. Ada banyak. Di antaranya yang pertama, lil jahal. Karena tidak tahu. Misalnya, saya punya teman namanya Zaid. Zaid dipukul di tengah jalan. Tapi saya nggak tahu siapa yang mukul Zaid. Apa yang saya katakan? Duriba Zaidun. Iya nggak? Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Karena kita tidak tahu. Atau karena lil khauf. Alasan kita nggak mau menyebutkan nama fa'il itu lil khauf. Karena kita takut. Zaid dibunuh. Kutila Zaidun. Sebenarnya saya tahu yang bunuh siapa. Qatala siapalah. Zaidan. Dia membunuh Zaid. Tapi karena saking syoknya saya, takutnya saya sampai nggak berani nyebut nama pembunuhnya ini. Saking takutnya. Nah itu diantaranya. Kemudian yang umum lagi lil ikhtisor. Untuk ngeringkes. Kira-kira kalau saya mengatakan, perhatikan saya. Doroba Zaidun Amron. Dengan duriba Amrun. Ringkesan mana? Duriba Amrun. Lil ikhtisor. Karena orang Arab tuh kadang suka yang ringkes-ringkes, simpel, satset, des. Ya, kemudian diantaranya yang lain karena apa? Lil karohah, tidak sudi menyebut namanya. Ada temanmu bilang ke kamu, saya disakiti. Siapa yang menyakiti kamu? Saya tidak sudi menyebut namanya. Lah, perhatikan, perkataan kata disakiti itu pasif atau aktif? Pasif. Saya mudahkan gini ya. Fi'il mabni maklum itu adalah fi'il yang sifatnya aktif. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia. Sedangkan fi'il mabni majhul adalah kalimat-kalimat yang sifatnya pasif. Di. Contoh, dipukul. Aktif atau pasif? Pasif. Disakiti. Pasif atau aktif? Pasif. Lah ketika lafadznya adalah kalimat-kalimat yang pasif, maka dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mabni majhul. Paham sampai sini? Ayo, lanjut dibaca. Ayo, nah ini penting ini kaidah memajhulkan fi'il. Ketika fi'ilnya adalah fi'il madhi, perhatikan saya. Ketika fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka cara memajhulkannya adalah dengan dhamma awwaluhu
wa kusira ma qabla akhir. Di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Perhatikan saya. Penuh sekali. Oke, sini. Saya punya lafaz, ini ya doroba lah ya, nggak usah nulis lagi. Doroba. Doroba aktif atau pasif? Aktif. Masih aktif. Mabni maklum atau majhul? Mabni maklum. Nah. Dia mabni maklum. Ketika kita ingin menjadikan dia menjadi kalimat yang pasif, menjadikan dia kalimat yang pasif, maka apa rumusnya? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Doroba, kita ikutin kaidah ini. Dumma awwaluhu, kita domah awalnya. Apa awal dari doroba? Dod, huruf dod. Menjadi apa berarti? Duroba. Menjadi duroba. Kemudian setelah itu kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Apa huruf sebelum akhir? Ro. Menjadi duriba. Simple. Kemudian lanjut. Aywa, kalau fiilnya adalah fiil fiil mudhari, maka kaidahnya apa? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Saya kasih contoh, yadribu Zaidun. Yadribu Zaidun. Perhatikan saya. Yadribu Zaidun. Ini maklum atau majhul? Yadribu Zaidun Umaro. Apa artinya? Zaid sedang atau akan memukul Umar. Yadribu. Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Apa kaidahnya? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Kita dhamma awalnya menjadi yudribu. Kemudian huruf sebelum akhir berarti huruf ro. Kita fathah menjadi yudrobu. Ketika yudrobu Zaidun Umar, atau Zaidunnya kita hilangin menjadi yudrobu maruriro. Kenapa ru? Naibul fa'il. Paham sampai sini? Ayo. Naibul fa'il memiliki dua hukum. Catat, naibul fa'il memiliki dua hukum. Yang pertama, ya sama kayak fa'il sebenarnya. Yang pertama, naibul fa'il pasti di akhir. Takhiru naibil fa'il anil fi'al. Mengakhirkan naibul fa'il dari fi'il. Gak mungkin ada naibul fa'il mendahului fi'il. Paham sampai sini? Nah, ini mirip seperti yang fa'il yang tadi. Kemudian yang kedua, sama seperti fi'il, naibul fa'il walaupun dia jamak atau tasniyah, fi'ilnya harus mufrad. Fi'ilnya harus apa? Mufrad. Contohnya apa? Duriba, perhatikan saya. Duriba Zaidun, artinya apa? Zaid telah dipukul. Duriba az-Zaidani, dua Zaid telah dipukul. Duriba az-Zaiduna, Zaid banyak telah dipukul. Perhatikan, ketika fa'ilnya naibul fa'ilnya berubah dari tasniyah menjadi jamak, dari mufrad menjadi tasniyah, apakah fi'ilnya berubah? Tidak, dia tetap mufrad. Kenapa? Karena naibul fa'il isim dhohir. Karena isim dhohir, naibul fa'il juga punya isim dhohir, isim dhamir. Jelas sampai sini? Ayo, terus lanjut dibaca. Aywa. Wahwa. Yang pertama ada dhohir, sama seperti fa'il. Berarti kalau isim dhohir ya kutila Zaidun, kutila az-Zaidani ila akhir. Kemudian isim dhamir. Apa tadi isim dhamir definisinya? Madalla malaisa bidhohir. Isim dhamir. Madalla ala musammahu biqarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Jadi kalau contohnya isim dhamir yang naibul fa'il, contohnya jadinya gimana? Kalau tadi kan yang fa'il kan dorobatu, dorobeta. Kalau naibul fa'il jadinya gimana?
duribtu, duribta, duribna. Perhatikan ya. Fiilnya tetap ngikut jadi majhul. Ngikutin kaidah yang tadi. Kalau fiilnya fiil madi berarti kaidahnya apa? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla. Kalau fiilnya fiil mudhari berarti ngikutin kaidah dumma awwaluhu. Ayo. Ayo terus lanjut. Ya terus. Wa yukramu. Ayo itu adalah contohnya. Terus ayo. Paham sampai sini? Ini nggak perlu saya artikan semua ya. Duribna udah tahu semua lah ya insyaallah ya. Nah, intinya fokusnya adalah perhatikan fiilnya berubah. Berarti mudahnya apa tadi? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil mabni maklum. Kenapa dikatakan maklum? Karena tahu siapa pelakunya, disebutkan isim dhamir. Ya fa'il, ada fa'ilnya. Ketika isim berarti naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil mabni majhul. Kenapa dikatakan majhul? Nanti akan ada i'tirad di sini. Perhatikan saya. Ya benar, jawabannya benar. Cuma gini, perhatikan saya. Bukankah tadi dikatakan bahwa di antara alasan-alasan menghilangkan fa'il ada apa aja tadi? Lil khauf, lil jahal. Berarti kan dia menghilangkan fa'ilnya bukan karena tidak tahu saja, iya kan? Bisa saja karena takut. Tetapi kenapa namanya fi'il mabni majhul? Bisa saja kita tahu fa'ilnya tapi karena takut atau karena jijik menyebut namanya. Bisa saja. Bisa saja. Nah, berarti gimana jawabnya? Maksudnya fi'il mabni majhul adalah alal ghalabah. Umumnya tidak diketahui fa'ilnya. Segitu aja sebenarnya. Ya. Paham sampai sini? Ayo lanjut. Perhatikan. Perhatikan saya. Babul mubtada wal khobar. Kalau kalian perhatikan tadi isim yang dibaca rofa ada berapa? Ada tuh 7. 1 fa'il, 2 yang kedua naibul fa'il, yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh tawabi'. Setiap dari masing-masing dijelaskan pada bab yang berbeda. Tetapi ketika bab mubtada digabungkan dengan khobar. Kenapa? Perhatikan saya. Kenapa musannif mengumpulkan mubtada khobar menjadi satu bab? Karena mubtada dan khobar mutalazimani ghaliban. Kenapa? Karena mubtada dan khobar mutalazimani ghaiban. Mereka secara umum itu saling melazimi. Maksudnya apa? Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ada khobar pasti ada mubtada. Secara umum. Walaupun nanti kalian akan menemukan ada mubtada tapi nggak ada khobarnya. Paham sampai sini? Ayo. Al-mubtada, perhatikan. Al-mubtada wal ism. Berarti mubtada harus isim. Tidak boleh berupa fi'il. Al-marfu'u yang dibaca rafa lafdzon wa mahallan. Jadi perhatikan saya. Yang dibaca rafa al-marfu' dibaca rafa maksudnya adalah lafdzon wa mahallan. Lafdzon wa mahallan. Contohnya adalah Zaidun qaimun. Perhatikan saya. Zaidun qaimun. Lafadz Zaidun. Syuf. Zaidun i'rabnya apa? Rofa. I'rabnya rofa. Kenapa dirofakkan? Karena mubtada.
Siapa yang merofakkan? Ibtida. Amil maknawi ibtida. Perhatikan saya. Zaidun, perhatikan. Rofaknya secara lafat atau mahal? Secara lafat. Secara lafat. Maksudnya lafat itu apa? Rofaknya terletak pada kalimat-kalimat yang mu'rob. Terletak pada kalimat-kalimat yang mu'rob. Nah, ketika mubtada'nya terletak pada kalimat-kalimat yang mabni, maka dia diirobi rofa tetapi secara mahal. Contoh, huwa zaidun. Huwa zaidun atau huwa ay ar-rajul zaidun. Huwa jadi apa di situ? Mubtada. Irobnya rofa enggak? Loh, enggak bisa. Kenapa? Karena mabni. Isim domir itu mabni. Mabni berarti tidak menerima i'rob. Berarti dia rofa mahallan. Rofa mahallan. Mahalnya rofa. Tapi apakah i'robnya rofa? Tidak. Paham sampai sini? Nah, jadi untuk bukan mengirob ya, gimana ya? Ya untuk mengomentari kalimat-kalimat yang mabni itu dengan mahal. Dengan mahal. Paham sampai sini? Ayo lanjut. Sebentar. Al-mubtada, al-ismu, al-marfu', al-ari. Di situ apa lanjutannya? Ini tulisannya agak aneh. Anil awamil. Ya. Perhatikan saya. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang al-ari. Al-ari ay al-mujarrad. Al-ari ay al-mujarrad. Maksudnya telanjang itu sepi. Sepi atau tidak ada atau kholi. Tidak ditemukan anil apa? Anil awamil al-lafziyah, yang mana di dalamnya tidak ditemukan amil-amil secara lafaz. Kenapa? Karena mubtada amilnya maknami. Berarti contoh, perhatikan, ketika sebelumnya ada amil-amil yang berupa lafziyah, apakah dia dikatakan mubtada? Tidak. Saya punya contoh nih. Zaidun qaimun. Perhatikan saya. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada bukan? Mubtada. Kenapa? Karena dia sepi dari amil-amil lafziyah. Ada amil lafziyah? Kalau saya ngomong amil lafziyah paham nggak? Paham ya? Sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, coba kita masukkan kana di sini. Kana Zaidun qaiman. Apakah di sini Zaid masih menjadi mubtada? Tidak. Dia berubah menjadi isimnya kana. Kenapa? Karena mubtada nggak boleh ada amil lafziyah. Paham sampai sini? Saya punya contoh lagi. Hal anta Zaidun? Perhatikan. Hal anta Zaidun? Apakah kamu Zaid? Anta, ya jangan dijawab, ini contoh. Apakah kamu Zaid? Perhatikan. Anta di sini irobnya apa? Irobnya di sini apa? Mabni. Berarti mahal. Ya, mahal apa? Mahal rofa. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Loh, itu kan ada lafaz sebelum anta. Perhatikan qaidnya. Sepi al-ari anil awamil al-lafziyah. Kalimat sebelum mubtada tidak boleh berupa dia tidak boleh amil. Amil itu apa kemarin? Sesuatu yang memberi efek ma'athara fil kalimah raf'an au nasban au khafdhan au jazman. Lah, kalau kalimat-kalimatnya walaupun dia berupa lafzi tetapi dia tidak memberi pengaruh apapun terhadap kalimat tersebut, maka bukan amil. Hal di sini amil atau bukan? Bukan. Oleh karena itu anta tetap sah menjadi mubtada. Jadi mubtada ini khobar. Paham sampai sini? Nah, jadi amil lafziyah. Kalau kemasukan kana nggak bisa. Kenapa? Karena dia amil dan lafziyah. Sedangkan kalau kemasukan hal dia bukan amil walaupun dia lafziyah. Paham sampai sini ya? Ayo lanjut. Al-ari anil awamil al-lafziyah. Terus Aywa. Sedangkan khobar, perhatikan saya. Khobar
khobar. Wal khobar adalah isim yang dibaca rofa al musnad ilaih, yang disandarkan kepada ilaihi ay ilal mubtada. Perhatikan. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Al musnad ilaih. Maksud musnad ilaih di sini bukan musnad ilaih yang susunan isnadi loh ya. Karena musnad ilaihnya itu ini. Perhatikan, saya punya contoh. Zaidun qaimun. Ini susunan isnadi bukan? Susunan isnadi. Mana musnad ilaih? Musnad ilaihnya adalah mubtada. Berarti mana musnad ilaihnya? Mubtada Zaid. Berarti musnadnya qaimun. Dan musnad itu adalah khobar. Nah, perkataan musnad ilaih di sini bukan musnad ilaih yang di istilah ini, tapi secara lughatan. Khobar adalah kalimat yang disandarkan, isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Karena secara umum setiap ada mubtada pasti ada khobar, tidak bisa dipisahkan. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Oke. Al-musnad ilaih, terus lanjut. Nahwu qaulika ay wa dzalika nahwu qaulika. Setiap ada nahwu ada takdirnya wa dzalika. Ayo lanjut. Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Contohnya adalah Zaidun apa sini dari mana? Zaidun qaimun wa zaidani qaimani. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Az-zaidani qaimani. Dua Zaid adalah dua orang yang berdiri. Az-zaiduna qaimuna, 3 orang atau lebih Zaid itu, mereka Zaid adalah orang-orang yang berdiri. Perhatikan, dari contoh-contoh ini bisa kita ambil 4 hukum setidaknya. Catat, yang pertama, hukum-hukum dalam mubtada dan khobar. Wujubu mutabiqihi, ay wujubu mutabiqil khobar lah, kita celah. Wujubu mutabiqil khobar wujubu mutabiqil khobar lil mubtada fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkiri wa ta'nisi. Apa? Wa ta'nisi. Wujubu apa? Mutabiqil khabar lil mubtada'i fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkiri wa ta'nisi. Perhatikan saya. Maksudnya apa? Khobar dan mubtada adalah mutalaziman. Mereka berdua saling melazimi. Syaratnya, hukum yang pertama adalah, perhatikan saya, khobar dan mubtada wajib sesuai dalam 5 hal. Perhatikan saya, khobar dan mubtada dan khobar wajib sesuai dalam 5 hal. Yang pertama dalam mufradnya, yang kedua dalam tasniyahnya, ketiga dalam jamaknya, keempat dalam mudzakarnya, kelima dalam muannasnya. Perhatikan. Contohnya Zaidun qaimun. Perhatikan saya. Zaidun qaimun. Zaidun mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Oleh karena itu qaimun dia mufrad. Qaimun khobarnya dia menyesuaikan dengan mubtada. Zaidun mudzakar atau muannas? Mudzakar. Oleh karena itu khobarnya qaimun, bukan qaimatun. Paham sampai sini? Nah, jadi menyesuaikan dari 5 perkara ini. Tadzkir atau ta'nis. Paham sampai sini? Kenapa? Karena kaidahnya kenapa? Karena ainul khobar mubtada atau al khobar ainul mubtada. Khobar itu ya mubtada.
mubtada. Makanya nggak boleh berbeda. Kalian kalau ngelihat sesuatu, ngelihat mubtada khobar, harus kalian perhatikan ini agar sah dikatakan mubtada khobar. Pertama, lihat dari segi jumlahnya, adatnya. Adat ini mencakup apa saja? Mufrad, tasniyah, jamak. Kemudian ngelihat dari mudzakkar muannasnya. Lah, mubtada dan khobar harus cocok. Kalau sudah cocok berarti sah dikatakan mubtada khobar. Kenapa? Karena khobar itu adalah ainul mubtada. Khobar ya mubtada, mubtada ya khobar. Kok bisa gitu? Contoh, saya mengatakan Zaidun qaimun. Zaid itu siapa? Orang yang berdiri. Lah orang yang berdiri itu siapa? Ya Zaid. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Allah itu siapa? Tuhan kita. Lah Rabbuna siapa? Allah. Nah, makanya karena khobar adalah ainul mubtada. Khobar itu ya bagian dari mubtada. Maksudnya bukan bagian. Khobar itu ya mubtada ya khobar. Makanya mereka harus sesuai dalam hal-hal tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua, hukum yang kedua mubtada khobar. Hakul mubtada at-taqdim. Hakul mubtada'i at-taqdim. Wa hakul khobari at-ta'khir. Saya ulangi. Hakul mubtada at-taqdim. Wa hakul khobar at-ta'khir. Maksudnya apa? Mubtada itu kaidahnya dia selalu di awal. Dia selalu di awal. Sedangkan khobar dia selalu di akhir. Apa tadi hukum yang kedua? Hakul mubtada at-taqdim wa hakul khobar at-ta'khir. Mubtada harus selalu di awal. Perhatikan saya, penting ini. Mubtada harus selalu di awal, sedangkan khobar di akhir. Berarti mubtada tidak boleh mendahului khobar tidak boleh mendahului mubtada. Nah, itu ada contoh. Khobar muqaddam. Gimana itu? Nah, itu ada contoh khobar muqaddam. Contohnya apa? Fiddari rajulun. Fiddari rajulun. Di dalam rumah ada laki-laki. Itu gimana? Nah, makanya ada kaidah. Ada kaidah. Saya dapatkan dari Syekh Fauzi, ini catat penting. Maja'a ala aslihi la yus'al an sababi maji'ihi ala aslihi. Dengarkan dulu. Perhatikan saya. Maja'a ala aslihi la yus'al an sababi maji'ihi ala aslihi. Wa maja'a ala khilafi aslihi fayus'al ala sababi maji'ihi ala khilafi aslihi. Perhatikan saya. Segala sesuatu yang memang datang dalam bentuk aslinya, maka kita nggak perlu tanyakan kenapa dia datang seperti itu. Tetapi sesuatu yang datang bukan dengan bentuk aslinya, maka tanyakan kenapa kamu seperti itu. Contohnya dalam ini. Hakul mubtada at-taqdim wa hakul khobar at-ta'khir. Kalau misalnya kita menemukan kalimat, contoh Zaidun qaimun, mana mubtada, mana khobar? Zaidun qaimun jadi apa? Khobar. Berarti sesuai kaidah enggak? Sesuai. Ya udah enggak usah ditanya, loh kenapa ini mubtada di awal? Kok kenapa khobarnya di akhir? Memang kaidahnya seperti itu. Tetapi ketika kalian menemukan ada khobar di awal dan ada mubtada muakhir diakhirkan, maka baru tanyakan alasannya kenapa. Nah, itu nanti di kitab-kitab yang lebih tebal itu nanti saya jelaskan nantilah. Paham sampai sini? Berarti kaidahnya apa? Maja'a ala aslihi la yus'al an sababi maji'ihi ala aslihi. Kalau dia datang dalam bentuk aslinya, ya udah enggak usah ditanya kamu kenapa seperti itu. Tapi kalau berbeda, wa maja'a ala khilafi aslihi yus'alhu fayus'al an sababi maji'ihi ala khilafi aslihi. Contoh, perhatikan saya. Penting ini. Ka'bah Al-Azhar ini Ka'batul Ilm. Al-Azhar ini apa? Ka'batul Ilm. Surganya ilmu. Ribuan orang, jutaan orang, ulama dari terdahulu sampai sekarang
datang semua ke Azhar untuk menuntut ilmu. Jadi nanti ketika kalian pulang ke Indonesia, kemudian jadi alamah, jadi orang-orang alim, maka tidak perlu ditanyakan kenapa loh. Ada tetanggamu datang, loh Musyafa sekarang udah jadi ahli fikih, ahli hadis, loh itu tidak perlu ditanyakan kenapa, karena memang Al-Azhar tempatnya ilmu. Lah tapi kalau naudzubillah pulang nggak paham ilmu, nggak paham apa-apa, cuma ganti HP dari Android ke iPhone, bajunya makin keren, semua destinasi mat'am hafal, semua destinasi wisata hafal, tapi nggak ada satupun malakah yang dia miliki. Ilmu nggak paham, nahwu nggak paham, sorof nggak paham, apalagi tafsir nggak usah jauh-jauh. Nah, maka baru ditanyakan, loh kamu ini ke tempat yang mana itu tuh Ka'bahnya ilmu, kenapa kamu nggak paham ilmu sedikit pun. Jadi wa ma jaa ala khilafi aslihi fayus'al an sababi maji'ihi ala khilafi aslihi. Paham sampai sini? Lah ini makanya reminder bagi kita sama-sama. Ini kan mumpung masih tingkat 1. Ini masih tingkat 1 semua kan? Ada yang tingkat 4? Enggak ada. Sama kita tingkat 1. Perhatikan saya. Mumpung masih awal. Perhatikan saya. Mumpung masih awal, waktu masih panjang. Ada daurah apapun, kajian apapun, semampu kita ikuti. Jangan sampai kita jauh-jauh ke Mesir ngafalin mat'am doang. Hafal semua, ini sate di mana, pempek di mana, terus onde-onde di mana, misalnya seperti itu. Tapi ilmu nggak ada yang kita pahami sama sekali. Mumpung masih awal. Paham ya? Karena gini, nanti ketika sudah mulai tingkat 3, tingkat 4, mungkin kita belum merasakan, tapi nanti akan ada rasa gengsi untuk ikut kajian-kajian matan. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi senior-senior. Mumpung masih tingkat 1. Karena nanti kalau kalian sudah tingkat 4, ayo kajian apa? Jurumiyah. Apa itu jurumiyah? Padahal dia belum paham jurumiyah, tapi gengsinya karena merasa sudah tingkat 4, wah ngapain ikut jurumiyah? Level saya alfiyah. Seperti itu. Paham tadi itu? Nah, jangan sampai seperti itu. Mumpung masih awal. Paham sampai sini? Ayo. Sampai mana-mana jadinya. Ayo, tadi berarti apa? Hukum yang kedua apa? Hukmul mubtada at-taqdim. Wa hukmul apa? Al-khabar at-ta'khir. Kemudian yang ketiga, penting perhatikan saya. Al-mubtada la yakunu illa ma'rifatan. Al-mubtada la yakunu illa ma'rifatan. Al-mubtada la yakunu illa ma'rifatan. Mubtada itu harus ma'rifat. Mubtada itu harus ma'rifat. Maka nggak akan ada mubtada itu apa namanya? Nakiroh. Makanya kalau kamu dengar contoh mesti Zaidun qaimun. Bukan rojulun qaimun. Kenapa? Karena mubtada harus ma'rifat. Zaidun ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Bukan nakiroh. Isim ma'rifat apa aja? Isim alam, isim domir, isim mausul, isim yang masukkan al. Terus apa lagi? Isim yang apa? Diidofahkan dengan isim mausul, isim domir tadi. Saya agak lupa, ada 6 atau berapa itu? Kalau di jurumiyah. Lah, perhatikan saya. Mubtada harus ma'rifat. Kemudian, adakah mubtada yang nakiroh? Adakah mubtada yang nakiroh? Ada. Contohnya apa? Fiddari rojulun. Fiddari kedudukannya jadi apa? Khobar. Mubtadanya mana? Rojulun. Lah rojulun nakiroh atau ma'rifat? Nakiroh. Apakah boleh dia jadi mubtada? Boleh. Seharusnya ditanyakan dulu. Apa kaidahnya? Wa ma ja'ala khilafi asli fayus'al an sababi ma ja'ala khilafi asli. Apa sebabnya? Nah, apa sebabnya? Jadi ada beberapa sebab yang membolehkan mubtada itu boleh
nakiroh. Ada musawwik namanya. Ada musawwik. Kapan mubtada boleh diakhirkan, kapan dia boleh nakiroh, itu nanti ada istilahnya namanya musawwik. Itu akan dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal. Tapi ini kaidah asli. Kaidah awalnya ini. Jadi kalau sesuatu ngikut kaidah nggak usah ditanyakan. Baru kalau keluar dari kaidah baru kalian tanya alasannya apa. Penting loh, karena tanya alasan. Perhatikan saya. Karena tanya alasan ilat dari suatu permasalahan itu martabatul ula fitolabil ilm. Fitolabil ilm. Paham ya? Kita nggak perlulah tanya dalil-dalil dulu. Puasa mubtada itu wajib di awal, nggak boleh di akhir. Dalilnya apa? Nggak perlu. Mubtada kadangkala boleh di akhir, khobar boleh di awal. Dalilnya apa? Nggak perlu seperti itu. Untuk kita yang awal. Cukup tanya alasannya apa? Kenapa seperti itu? Paham sampai sini? Tapi nggak akan saya jawab sekarang. Yang keempat, al mubtada. Enggak, tiga aja. Cukup 3. Ya, lanjut dibaca. Apa? Ayo, sekarang mubtada kisman. Perhatikan saya. Wal mubtada'u kismani. Wal mubtada kismani susunan apa? Lafaz al mubtada kedudukannya apa? Mubtada. Iya enggak? Kismani jadi apa? Khobar. Nah ini sesuai enggak dengan syarat-syaratnya tadi? Sesuai enggak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak sesuai dari segi mana? Nah? Dari adatnya. Mubtada mufrad tasnya jamak mufrad. Khobarnya apa? Kismani mufrad tasnya atau jamak? Berarti ini seharusnya tidak sah menjadi mubtada khobar. Apakah Ibnu Ajrum tidak paham ini? Nah, jawabannya adalah ini ada jawabannya di hasyiah bisa kalian baca. Ada takdir yang dibuang di sini. Maksudnya apa? Wal mubtada dzu qismaini. Qismaini. Jadi tetap mufrad. Paham sampai sini? Ayo. Nanti bisa dicek lagi di hasyiah. Ya, lanjut. Jadi mubtada terbagi menjadi 2. Ada zahir dan ada isim dhamir. Fadzahiru lanjut. Aywa, isim zahir pembahasannya sudah lewat. Musonef aja mengatakan itu pembahasannya sudah lewat, kalian baca di bab fa'il. Ya, paham ya? Contohnya apa mubtada isim zahir? Zaidun qaimun. Yang contoh isim dhamir hum atau huwa zaidun. Nah, jadi boleh mubtada pakai isim dhamir. Tapi ada syaratnya. Dhamirnya mubtada hanya dhamir munfasil. Dhamirnya mubtada hanya dhamir munfasil. Enggak boleh dhamir muttasil. Kenapa? Kaidahnya tadi gimana? Karena munfasil bisa di awal. Sedangkan mubtada harus di awal. Muttasil bisa di awal enggak? Enggak bisa. Makanya mubtada tidak terbuat dari dhamir muttasil. Ayo lanjut. Wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ayo. Lanjut. Ini enggak perlu saya jelaskan lagi ya. Ya, lanjut. Nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Ayo. Ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana qaimun mubtada khobar. Syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Terpenuhi, sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar dan apa namanya? Ini kalau berarti ini diniatkan mudzakkar dan mufrad. Nahnu qaimuna. Ayo, lanjut. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Ayo, sekarang membahas khabar. Ini coba apa? Di foto dulu. Mau saya hapus.
Perhatikan saya. Khobar dibagi menjadi dua. Khobar mufrad dan ghairu mufrad. Coba dibaca, siapa? Wal khobar. Wal khabaru ismani. Aywa. Mufradun wa ghairu mufradin. Aywa. Khobar dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Apa definisi mufrad sini? Perhatikan, bukan. Perhatikan. Makanya saya kemarin katakan mufrad ketika ala ma'rifatu alamatil i'rab, maknanya apa kemarin yang mufrad di awal? Ma laisa mustanan wala jam'an wala mulhaq ahadihima wala asma al khamsah. Mufrad di sini maksudnya bukan itu. Perhatikan. Makanya setiap mufrad kata-katanya sama mufrad, tapi yang dikehendaki dalam babnya bisa berbeda. Maksud mufrad di sini adalah ma laisa jumlah wala syibeh jumlah. Catat. Maksud mufrad ini adalah kalimat yang bukan jumlah atau syibeh jumlah. Ma laisa jumlah wala syibeh jumlah. Perhatikan saya. Saya punya contoh. Bukan ja'a. Zaidun qaimun. Perhatikan saya. Zaidun qaimun. Khobarnya mana? Khobarnya qaimun. Dia mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia bukan jumlah. Bukan juga syibeh jumlah. Atau saya mengatakan az-zaidani qaimani. Qaimani ini mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Loh, maknanya kan dua. Maknanya dua. Nah, jawabannya gimana? Maksud mufrad di sini bukanlah mufrad yang dimakrifatu alamatil i'rab. Tapi maksudnya adalah ma laisa jumlah wala syibeh jumlah. Nah, jelas sampai sini? Walaupun nahnu qaimuna. Perhatikan, qaimuna maknanya apa? Maknanya secara lafaz itu dia jamak, tapi tetap khobarnya khobar mufrad. Oke. Lanjut dibaca. Contoh dari mufrad adalah fal mufradu nahu qaulika zaidun qaimun. Wa zaidani, terus wa zaidani. Ya kan? Lanjut. Wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Aywa. Seperti yang saya contohkan tadi, berarti intinya mufrad adalah ma laisa jumlah wala syibeh jumlah. Kemudian lanjut. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a. Ghairu mufrad ada 4 perkara. Itu kalau pembagiannya secara terperinci. Tetapi kalau secara ijmal, secara umum ada dua. Yang pertama jumlah, yang kedua adalah syibeh jumlah. Akan saya jelaskan nanti. Ya, lanjut. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Al-jarru wal majrur wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'a khabarihi. Ya, terus? Nahu qaulika zaidun fid dari wa zaidun 'indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ayo, perhatikan saya. Contoh dari mufrad tadi gimana? Zaidun qaimun. Kemudian lihat tabelnya. Ghairu mufrad terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jumlah, yang kemudian yang satunya adalah syibeh jumlah. Maksudnya apa? Menyerupai jumlah. Jumlah terbagi menjadi 2, fi'liyah dan ismiyah. Apa itu fi'liyah? Yang tersusun dari fi'il fa'il. Sedangkan kalau ismiyah adalah sesuatu yang tersusun dari mubtada khobar. Kita bikin contoh fi'liyah, khobar yang fi'liyah. Jangan sesuai kitab. Apa khobar yang fi'liyah? Zaidun qoma
Oh, ini susah kitab ya? Gak apa-apa lah. Susah nyari contoh. Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Perhatikan saya. Zaidun koma abuhu. Mubtada'nya mana? Zaid. Khobarnya mana? Aywa, penting. Zaidun adalah mubtada. Khobarnya bukan koma saja, bukan abu saja, tapi susunan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, koma abuhu, itulah khobarnya. Paham sampai sini? Jadi khobarnya bukan komanya saja, bukan abuhu saja, tapi susunan atau jumlah. Kalau saya ngomong jumlah, paham ya? Jumlah itu berarti kalau nggak fi'il fa'il, mubtada khobar. Jumlah koma abuhunya adalah khobar dari siapa? Dari Zaid. Paham sampai sini? Ismiyah contohnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Apa artinya? Zaid jariyatuhu, budaknya, bukan tetangga ya. Budak perempuannya kabur. Ada Zaid, budak perempuannya kabur. Mana mubtada'nya di sini? Zaid. Khobarnya mana? Ini khobarnya siapa? Khobarnya Zaid. Lah khobarnya ini susunan apa? Mubtada khobar. Berarti di sini ada dua mubtada, ada dua khobar. Mubtada yang pertama mana? Zaid. Khobarnya mana? Jumlah jariyatuhu zahibatun. Lah, lafadz jariyatu zahibatun ini kita bisa i'robi juga, bisa kita bedah lagi. Jariyatuhu i'robnya apa? I'robnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Kenapa di dhamma? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Kenapa dia rofa? Karena mubtada. Siapa yang merofakkan dia? Amil maknawi ibtida. Jariyatuhu berarti dia adalah mubtada di dalam khobar. Mubtada yang memiliki khobar juga, yaitu zahibatun. Berarti khobar jumlah jariyatun zahibatun ini adalah khobar dari Zaid, yang mana khobarnya berupa jumlah. Berarti bukan mufrad. Paham sampai sini? Ayo. Sekarang al-jar al-majrur. Saya kasih contoh dulu. Contohnya Zaidun fid dari, adz-dzarf Zaidun indaka. Ini dihafalkan ya. Kalau syibeh jumlah berarti masuk ke dua tempat. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzarf. Ini dihafalkan dulu. Kemudian apa alasannya kenapa namanya syibeh jumlah? Perhatikan. Cara ngi'robinya gimana? Zaidun, perhatikan sini. Dalam jar majrur, perhatikan saya. Dalam jar majrur dan dzarf itu ada mengira-ngirakan lafadz yang dibuang. Zaidun fid dari ada mengira-ngirakan lafadz di tengah-tengah antara Zaidun dan fid dari. Apa? Kainun. Ai Zaidun kainun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. Atau pakai lafadz lain, hasilun fid dari. Zaid terhasil di dalam rumah. Atau pakai yang lain, Zaidun mustaqirrun fit dari. Nah, Zaid ada di dalam rumah. Atau Zaidun maujudun fit dari. Zaid ada di dalam rumah. Sama juga Zaidun indaka. Berarti bisa Zaidun kainun indaka. Zaidun maujudun indaka. Zaidun mustaqirrun indaka. Zaidun hasilun indaka. Paling mudah menggunakan maujudun aja.
Jadi Zaidun maujudun fit dari, Zaidun maujudun indaka. Itu kalau kita mengira-ngirakan isim. Kita mengira-ngirakan isim di dalamnya. Perhatikan saya. Hasilun isim atau fi'il? Isim. Isim atau fi'il? Isim. Mustaqirrun isim atau fi'il? Isim. Kainun isim atau fi'il? Isim. Itu kalau kita mengira-ngirakan kainun di dalamnya. Tapi coba kalau kita kira-kirakan fi'il di dalamnya. Perhatikan saya. Kalau kita kira-kirakan fi'il. Kainun, fi'ilnya apa? Kana. Ai Zaidun kana fit dari. Zaidun kana fit dari. Kalau menggunakan mustaqirrun, apa fi'ilnya? Istaqarra. Zaidun istaqarra fit dari. Atau indaka, sama saja ya, dzarf dan jar majrur. Kalau pakai hasilun, ai Zaidun hasola fit dari. Kalau Zaidun maujudun, Zaidun wujida. Kenapa? Karena maujudun isi maf'ul. Berarti kalau difi'ilkan harus mabni majhul. Perhatikan saya. Ini penting. Ketika kita mentakdiri lafadz di antara Zaid dan fit dari menggunakan fi'il, di dalamnya itu ada jumlah atau tidak? Ada jumlah atau tidak? Ada jumlah atau tidak? Ada. Perhatikan. Ai Zaidun, coba saya anukan. Zaidun kana fit. Ini kananya kana tam ya. Kananya kana tam, bukan kana nakis. Enggak saya jelaskan sekarang. Kananya kana tam. Zaidun kana fit dari. Kana ini fi'il. Fi'il pasti punya fa'il. Berarti ini susunan fi'liyah. Berarti ini susunan fi'liyah. Ai Zaidun kana. Ini fa'il isim dhohir atau dhamir? Dhohir atau dhamir? Dhamir atau dhohir? Yang dhamir angkat tangan. Enggak boleh ada yang golput. Yang dhamir angkat tangan. Yang dhohir golput kafe. Perhatikan kaidahnya. Fa'il itu pasti di belakang fi'il. Fa'il pasti datang setelah fi'il. Ya tinggal kamu lihat ini fi'il. Setelahnya ada fa'ilnya enggak? Pasti ada. Tapi kalau tidak tampak berarti isim dhamir. Berarti ini isim dhamir atau dhohir? Dhamir. Aikana huwa. Huwa kembalinya ke Zaid. Perhatikan. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ketika kamu tafsiri ini dengan mengira-ngirakan isim. Contohnya Zaidun kainun fit dari. Maka ini namanya mengira-ngirakan dengan sesuatu yang mufrad. Perhatikan saya. Jadi sebenarnya syibeh jumlah itu adalah syibeh jumlah wal mufrad. Jadi kapan kita bisa katakan dia syibeh mufrad? Ketika kita kira-kirakan di antara jar majrur dan dzaraf menggunakan isim. Kainun, mustaqirrun, hasilun, maujudun. Tetapi kita katakan dia syibeh jumlah kapan? Ketika mengira-ngirakan fi'il di tengahnya. Paham sampai sini? Kemudian kenapa kok namanya syibeh jumlah, enggak syibeh mufrad saja? Atau syibeh jumlah wal mufrad? Ini namanya ada majaz di dalamnya, namanya majaz. Ta'aluknya apa? Al-iktifa, al-iktifa. Jadi cukup menyebutkan satu saja, yang lain enggak usah. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Bentar. Lanjut saya mana? Sudah. Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa ghafala an dzikril ghafilun.